Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya ya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya mau bagikan untuk kita semuanya. Judulnya adalah Menjadi Suratan Kristus yang Terbuka ya. Menjadi suratan Kristus yang terbuka. Mengapa ini penting kita memahaminya? Ya, tentu kita sering kali dengar ini ya, karena kita harus menjadi kesaksian ya, untuk menjadi menggenapi 111 GKKD 5 kali, kita harus bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka ya. Kita untuk menjadi kesaksian itu, kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Nah, ini 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Ya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal serta dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting dari ayat ini mengenai suratan Kristus yang terbuka ini ya, saudaraku ya. Nah, supaya kita bisa menjadi suratan Kristus ini ya. Nah, tentu kalau kita menjadi surat, gitu kira-kira, lalu apa yang dapat dibaca orang tentang Kristus di dalam surat itu ya. Nah, itu maksudnya ini ya. Jadi suratan Kristus ini. Artinya hidup kita mencerminkan siapa Kristus itu. Bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi juga melalui sikap, tindakan, bahkan respon kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita meresponi kehidupan setiap musim dalam hidup kita. Ya, apakah kita teguh, apakah kita suka bersungut-sungut, apakah kita marah, tidak terima, atau bagaimana. Nah, itu akan kelihatan apakah kita menjadi suratan Kristus ya, atau mencerminkan siapa Kristus dalam kehidupan kita. Nah, artinya jadi menjadi suratan Kristus itu artinya orang lain bisa membaca berisi atau kehidupan kita berisi tentang Kristus. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita meresponi kehidupan kita. Nah, itulah arti dari menjadi suratan Kristus. Nah, dan suratan Kristusnya adalah terbuka katanya, jadi bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Nah, jadi ada dua hal, saudaraku, dua ciri menjadi suratan Kristus ini. Yang pertama dikatakan itu ditulis oleh Roh Kudus, ya, ditulis oleh Roh Kudus. Nah, jadi artinya terjadi transformasi kehidupan. Orang percaya itu menjadi berubah, terjadi transformasi, bukan hasil usaha dia sendiri, melainkan karena karya Roh Kudus. Ya, dia mengizinkan Roh Kudus ya mengubah hidupnya. Dia juga mau diubah oleh Roh Kudus, bukan hanya sekedar Roh Kudus mengubahnya. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Tetapi dia juga mau. Ya, dia memiliki kerendahan hati untuk mau diubah oleh Roh Kudus. Ya, apa itu? Roh Kudus menuliskan kasih, pengampunan, kebenaran Kristus yang dalam hidup orang percaya itu, seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ya. Roh Kudus menanamkan itu semua
dan dia dengan rela hati mau diubahkan, memiliki kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, gitu. Nah, dia mau diubahkan. Ini yang pertama, ciri suratan Kristus. Dia mengizinkan Roh Kudus mengadakan transformasi dalam hidupnya. Nah, yang kedua, suratan Kristus itu bisa dibaca oleh dunia, dibaca oleh banyak orang. Ya, dia terbuka. Ya, kayak surat kalau di sekarang media sosial ya dibaca oleh semua orang. Nah, saudaraku, apakah di sekitar kita dapat membaca karakter Kristus dalam hidup kita? Ini sekitar kita itu melihat bahwa kita orangnya sabar, ya, mengasihi tanpa pamrih, mengampuni tanpa batas, melayani tanpa mengharapkan balasan. Nah, apakah demikian? Dan dunia pasti melihat itu semua, saudaraku ya. Nah, dunia ini akan melihat kalau itu yang terjadi, maka dunia akan melihat Kristus di dalam kita. Bagaimana kita meresponi segala macam hal yang terjadi atas hidup kita. Bagaimana karakter-karakter kita. Apakah kita seorang peramah atau pemarah. Nah, jadi ini poin yang penting sekali. Dan Alkitab katakan dalam Matius 5 memang kita ini adalah garam dan terang dunia. Dan terang itu pasti kelihatan. Karena nggak mungkin katanya, ya kota itu terletak di atas gunung, nggak kelihatan. Nggak mungkin pelita di bawah gantang. Tetapi dia selalu diletakkan di kaki, di atas kaki Dian, dan ditempatkan supaya menerangi semua ruangan. Mari Bapak Ibu, ya kita ini adalah suratan Kristus, ya kita harus mencirikan dua hal ini. Ya, kita membiarkan Roh Kudus dan kita bisa dibaca oleh semua orang. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menjadi suratan Kristus itu? Yang pertama adalah harus makin dekat ya dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ya, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku, maka jikalau kamu eh, kita kalau apa ini ya, Yohanes 15 ayat 7 itu ya kalau kita tinggal di dalam kita, kalau Tuhan tinggal dalam kita, maka kita juga tinggal di dalam firman-Nya. Ya. Jadi semakin kita tinggal dalam firman, semakin hidup kita mencerminkan Kristus. Mari kita terus semakin dekat dengan Tuhan melalui uh, perenungan, ya pembacaan, perenungan, dan melakukan firman-Nya. Nah, yang kedua adalah ya melalui ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Ya. Beri ruang kepada Roh Kudus untuk membentuk karakter kita. Bukan sekedar berfokus pada perubahan lahiriah. Ya. Bukan hanya sekedar aktivitas kita yang berubah, tetapi nyata-nyata karakter kita diubahkan oleh Roh Kudus. Kita dengan rela hati mau berubah ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui Roh-Nya. Dan yang ketiga adalah hidup yang konsisten dan bertekun. Ya, iman dan perbuatan harus selaras. Nah, itu yang menjadi kesaksian ya. Jadi mari kita menjadi terang dunia, mari kita menyatakan iman kita itu dengan perbuatan. Nah, mari Bapak Ibu, biar ini menjadi renungan bagi kita bahwa kita adalah suratan Kristus, ditulis oleh Roh Kudus dan bisa dibaca oleh semua orang. Bahwa semua orang ketika melihat kita,
membaca ada Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.